Kita akan membuka Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Lukas pasal 5 17 sampai 26. Kita baca berganti-gantian. Lukas pasal 5 ayat 17 hingga ayat yang ke-26 kita baca berganti-gantian. Saya baca ayat 17, teman-teman baca ayat 18, dan nanti ayat 26 kita sama-sama baca. Ya. Ayat 17 saya membacakan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarnya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkata ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia dan di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Ayat 26 kita sama-sama, 1, 2, 3. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Buat kita semua, berbahagialah kita semua yang saat ini hadir, yang menjadi pendengar. Ya, kita berharap kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. Salam, sekali lagi. Ya, hari ini kita akan membahas satu topik yang saya rasa sangat menarik, ya, sangat penting, berkaitan dengan bagaimana kisah orang lumpuh ini disembuhkan. Kita akan melihat dari perspektif orang lumpuh dan juga 4 orang sahabatnya, dan kita akan melihat bagaimana respon Yesus dari kisah ini. Kalau kita melihat suasana saat itu, Yesus sedang berkhotbah di mana? Apakah di taman atau di padang atau di tempat ibadah? Ternyata tidak, ya. Berdasarkan catatan Markus pasal 2 ayat 1 sampai 2, itu Yesus sedang berada di rumah, ya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah, ya. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, ya. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Kalau kita melihat juga di dalam Lukas pasal 5 ayat 17, itu tidak dicatat di situ lokasi, ya. Hanya di sana digambarkan ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengar. Jadi kalau kita melihat gambaran ini, yang pertama Yesus itu khotbahnya di rumah, dan kelihatannya ada banyak orang Farisi dan ahli Taurat yang datang duduk mendengar. Bahkan di sana digambarkan mereka datang dari semua desa di Galilea, Yudea, dan dari Yerusalem. Jadi di sini rumah menjadi tempat, ya, selamat datang Pak Pendeta. Rumah menjadi tempat pemberitaan firman Tuhan. Perhatikan di sini, ini ada hal yang penting, teman-teman, ya. Ada satu hal yang penting. Di sini kita melihat bahwa ketika Yesus berada di rumah, orang biasa kalau di rumah tuh maunya apa? Tidur, ya. Menikmati waktu dan keluarga, senang-senang. Tetapi Yesus tidak. Ketika dia berada di rumah, justru orang-orang datang berkumpul dan dia beribadat di situ, dan dia berkhotbah, mengajar di situ. Di sini kita melihat bahwa rumah menjadi tempat pemberitaan Injil. Ya, hari ini kita juga beribadah di rumah, ya. Jadi memang ibadat pemberitaan Injil tidak harus berpatokan di gereja, tapi juga di rumah. Tapi kita belajar di sini bahwa rumah harus menjadi tempat di mana Injil diberitakan. Rumah harus menjadi tempat di mana kebenaran diberitakan. Rumah harus menjadi tempat di mana teladan-teladan yang baik, hal-hal yang benar itu disampaikan. Ya. Persoalannya hari ini, apakah rumah sudah menjadi tempat seperti itu? Bagaimana dengan rumah kalian? Hari ini banyak anak-anak muda yang tidak betah di rumahnya. Dia lebih memilih jalan di luar berjam-jam,
Kadang-kadang saya dari Kalabahi naik ke sini Batu Nirwala jam 9, jam 10, jam 11 malam, masih ada anak-anak muda yang duduk di bawah lampu, duduk di bawah deker, duduk di jembatan. Kenapa? Karena rumah sudah tidak jadi tempat yang aman. Ya. Di dalam teks ini kita melihat atau kita belajar bahwa rumah itu harus menjadi tempat di mana kebenaran diberitakan. Ya. Tapi hari ini banyak rumah tangga Kristen yang tidak memberitakan kebenaran dari dalam rumah. Ya. Rumah menjadi tempat yang begitu panas, rumah menjadi tempat yang tidak nyaman bagi orang, rumah menjadi tempat yang tidak diimpikan oleh orang-orang, oleh anak-anak bahkan oleh istri dan suami juga. Ya. Ada pasangan yang mungkin saja suaminya berhari-hari bisa meninggalkan rumah, istrinya bisa berhari-hari meninggalkan rumah. Ya. Bahkan mungkin di antara kita ada yang tidak betah tinggal di rumah dan keluar cari tempat di tempat yang lain. Karena rumah sudah tidak lagi menjadi tempat yang mengajarkan kebenaran. Rumah sudah kehilangan fungsinya. Ya. Dan kalau kita melihat cerita tentang Yesus, kebenaran firman Tuhan itu diberitakan di dalam rumah. Ya. Dan hal yang kedua, kalau kita melihat tadi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu datang dari tempat-tempat yang jauh untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Di sana dikatakan mereka datang dari Galilea, Yudea, Yerusalem, ya, yang jaraknya cukup jauh. Ya. Mereka datang dari tempat-tempat jauh hanya untuk mendengar firman Tuhan. Hari ini kita juga dari Kalabahi, Batu Nirwala, dari mana lagi, berbagai tempat. Ya, mudah-mudahan kerinduan berkumpul itu adalah kerinduan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama seperti orang-orang Farisi, ahli Taurat yang datang dari tempat jauh untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, di dalam situasi seperti itu, teman-teman, diceritakan bahwa ketika Yesus sedang berkhotbah, lalu datanglah sekelompok orang membawa seorang sakit lumpuh, ya, seorang yang sakit lumpuh. Teman-teman, terkadang Tuhan itu mengizinkan sakit penyakit, terkadang Tuhan mengizinkan masalah, terkadang Tuhan mengizinkan problem-problem untuk supaya kita datang cari Tuhan. Ya. Tuhan kadang memakai itu. Ini anak mungkin sudah pemalas-pemalas di gereja aja, saya kasih dia sakit supaya dia bicara Tuhan. Ya. Bisa saja Tuhan memakai situasi-situasi sulit. Kalau seandainya ini orang tidak lumpuh, saya tidak yakin dong bisa datang cari Tuhan Yesus. Karena kelumpuhannya, maka mereka datang cari Tuhan. Jadi kadang-kadang kita seringkali mengeluh dengan situasi-situasi sulit. Padahal bisa jadi situasi-situasi sulit itu diizinkan Tuhan. Tuhan mengizinkan situasi-situasi sulit terjadi supaya apa? Supaya kita datang kepada Tuhan. Supaya kita tetap mengharapkan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, di dalam situasi yang sulit seperti itu diceritakan bahwa ya, ada 4 orang. Kalau kita melihat di catatan-catatan kitab yang lain di situ, ya, ada 4 orang, ya. Markus 2 ayat 3. Kalau di Lukas kan tidak dicatat berapa orang, ya. Lukas dan Matius tidak tercatat berapa orang. Tapi di Markus 2 ayat 3, di situ dia bilang ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong 4 orang. Alkitab tidak menjelaskan siapa ini 4 orang. Siapa ini 4 orang. Tapi saya mau memberikan 5 prinsip sahabat sejati, ya. Ini kebetulan banyak teman-teman muda di sini, ya. 5 prinsip sahabat sejati atau persekutuan yang sejati. Ya, saya bicara tentang komunitas yang sejati atau komunitas yang benar menurut saya, ya. Menurut teks ini, minta maaf, ya. Yang pertama kita belajar dari 4 orang ini, ya. Yang pertama, komunitas yang benar atau komunitas yang sejati akan membawamu kepada Kristus. Ya. Komunitas yang sejati akan membawamu kepada Kristus dan bukan sebaliknya menjauhkanmu dari Kristus. Ya. Kalau kita melihat teks di Lukas 5 ayat 18, dibilang, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkan di hadapan Yesus. Ya. Komunitas yang benar, sahabat yang benar, calon pasangan yang benar, ini saya bisa terapkan di dalam segala hal. Bisa terapkan di komunitas yang benar, pertemanan, persahabatan yang benar, calon pasangan yang benar. Kalau saat ini teman-teman sedang berpacaran, adalah mereka yang membawamu datang kepada Kristus. Jadi kalau pasanganmu, komunitasmu, sahabat-sahabatmu semakin menjauhkanmu dari Kristus, tinggalkan. Ya. Jangan sampai pusing nanti setelah menikah. Jangan sampai pusing nanti. Selanjutnya Alkitab bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya. Di dalam teks kita dikatakan bahwa mereka berusaha membawa si
lumpuh ini datang kepada Kristus. Inilah prinsip persahabatan yang sejati. Inilah pas, mau dibilang, kalau seandainya kita terapkan di dalam pasangan, inilah kriteria yang pertama. Pasangan yang baik adalah, atau calon pasangan yang baik adalah dia yang menuntun engkau datang kepada Kristus. Ya. Hari ini silakan kita evaluasi, apakah kalau yang sudah punya pacar, apakah pacarmu sering mengajakmu datang persekutuan, datang gereja? Kalian bisa gereja bareng atau tidak? Kalau tidak, maka tinggalkan saja. Nanti pusing kepala. Ya. Pusing kepala. Hari ini banyak orang yang setelah menikah menyesal karena pasangannya tidak membawa dia kepada Kristus. Ya. Apalagi kalau berbeda agama, lebih itu angka buang dulu. Ya. Yang kedua, teman-teman, belajar dari 4 orang ini ya. Ya. Persekutuan atau calon pasangan atau persahabatan yang sejati itu menunjukkan kehadiran pada masa-masa sulit di hidupmu. Ya. Pasti setiap kita punya masa-masa sulit. Ya. Lihatlah, apakah sahabat-sahabat kita, teman-teman persekutuan kita ada datang lihat kita? Apakah pasangan atau calon pasangan kita ada datang lihat kita? Atau kita yang tiap hari harus lihat dia terus? Ya. Kita yang harus mengorbankan kita untuk segala sesuatu, tapi ketika kita masa sulit dia tidak pernah pusing dengan kita. Sahabat, calon pasangan, persekutuan, komunitas yang baik adalah mereka yang peduli ketika kita berada di masa-masa sulit. Ya, seperti kondisi orang lumpuh ini. 4 temannya atau sahabatnya atau apalah itu, ya, mereka berupaya berjuang, ya, untuk bagaimana sahabat ini bisa bertemu Tuhan Yesus. Itu perjuangan yang tidak mudah, dan mereka hadir di saat-saat yang paling sulit dalam kehidupannya. Tanpa 4 orang ini tidak mungkin si lumpuh ini bertemu dengan Yesus dan mendapat pemulihan. Ya. Sehingga saya mau sampaikan prinsip yang kedua, komunitas, persahabatan, apalagi calon pasangan yang baik. Ya, ini bisa diterapkan di banyak hal. Adalah dia yang membawamu atau dia yang hadir di dalam masa-masa sulit dalam kehidupan. Ya. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, persekutuan, persahabatan atau calon pasangan yang sejati selalu mencari jalan keluar untuk mengatasi setiap masalah dan bukan menghambat. Ya. Dia tidak saja ada di dalam masa-masa sulit, dia tidak saja mendengar, dia tidak saja melihat pergumulan kita, tetapi dia juga akan membawa kamu ke dalam jalan keluar. 4 orang ini hadir dan kemudian membawa si lumpuh ini menuju jalan keluar. Jalan keluarnya siapa? Yesus dalam teks kita. Ya. Kalau kita mau melihat teman-teman bagaimana kisah ini digambarkan, ya, tantangan yang pertama apa? Mereka melihat banyak orang di situ. Bahkan tadi di teks yang di Lukas atau di Matius ada digambarkan bahwa celah pintu pun tidak bisa orang masuk. Ya. Tantangan yang pertama adalah jumlah begitu orang yang begitu banyak di sekeliling. Tantangan yang kedua apa? Mereka bingung mencari jalan keluar bagaimana? Panjat rumah. Saya tidak bisa membayangkan mereka angkat dari tempat tidur itu 4 orang itu. Kalau tempat tidur miring sedikit begini saja berbab rubuh. Ya. Berarti talinya bagaimana begitu? Mengikatnya seperti apa? Tidak mudah mengangkat tempat tidur ini dalam posisi yang rata-rata saja. Naik di atas mereka masih lagi bongkar itu rumah lagi. Ya. Tidak mudah seperti itu teman-teman. Banyak orang beratnya tempat tidur, mereka harus panjat atap, bongkar atap lagi. Bahkan mungkin sebentar lagi setelah Yesus menyembuhkan, mereka harus perbaiki lagi itu atap. Ya. Itulah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh 4 orang ini. Tetapi apa? Mereka terus mencari jalan keluar. Mereka pikir pintu tidak bisa, mereka panjat pintu tidak bongkar lagi. Jadi mereka terus mencari jalan keluar dan solusi yang baik. Yang penting teman ini ada di sana, ada di bawah di depan Yesus dan sembuh. Inilah prinsip persahabatan yang sejati, ya, yaitu selalu membawamu kepada jalan-jalan keluar. Ya. Mereka peduli dengan hidupmu dan selalu membawamu, mendukung, mensupportmu supaya kamu keluar dari masalahmu. Prinsip yang kelima, persekutuan, persahabatan, calon pasangan yang baik atau yang sejati selalu bergerak di dalam tim. Ya. Kalau 4 itu tuh satu dia miring sedikit berarti tidak bisa. Ya. Jadi harus ada satu kekompakan. Satu mungkin beriak tarik. Ya. Mereka bekerja di dalam tim. Ya. Tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Mereka solid. Ya.
baru bisa. Begitu juga seharusnya di dalam hubungan ya, pasangan juga begitu. Harus saling bekerja support ya. Atau di dalam persekutuan harus saling support. Di dalam tim harus bekerja saling support ya. Harus saling mendukung satu dengan yang lain. Tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Sekarang kita melihat respon Yesus, teman-teman. Di dalam Lukas pasal 5 ayat 20 dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka. Iman mereka yang dilihat. Berarti bukan saja iman si lumpuh ini, tapi juga iman empat orang yang angkat dia. Ya. Alasan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini adalah iman mereka yang luar biasa. Dan bukan hanya iman 1 orang, 2 orang, 3 orang, tapi mereka berlima. Ya, iman komunitas, iman bersama. Di sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, Tuhan menghargai iman orang percaya. Tuhan melihat iman orang percaya. Tuhan melihat setiap pergumulan kita. Tuhan melihat setiap kesulitan kita. Tuhan peduli dengan iman mereka. Upaya mereka yang kerja keras, Tuhan peduli itu. Ya. Hal yang kedua, teman-teman, ketika kita melaksanakan sesuatu, tapi hanya ada 1-2 orang saja yang berkira 4-5 tidak bisa, itu organisasi tidak jalan. Ya. Kalau ada, apalagi besok kita ada retreat mahasiswa ya. Kalau 1-2 orang saja yang kita kerja tidak bisa. Ya, kita harus bekerja bersama-sama. Ya. Kita harus bekerja bersama-sama. Harus ada keseriusan bersama-sama dalam menangani kegiatan ini, sehingga beban yang sulit itu bisa terangkat. Ya. Yesus menghargai iman mereka. Ya. Hal yang kedua yang Yesus lakukan, yaitu Yesus mengampuni dosa orang lumpuh itu. Itu bisa kita lihat di dalam Lukas pasal 5 ayat 20. Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Ya. Dosamu sudah diampuni. Pernyataan Yesus ini mengindikasikan bahwa bisa jadi kelumpuhan orang ini disebabkan karena dosa. Nah, orang Yahudi kan selalu percaya beberapa penyakit itu selalu dikaitkan dengan dosa. Lumpuh, kusta, ya, itu selalu dikaitkan dengan dosa. Ya. Jadi di sini yang Yesus bereskan pertama kali adalah dosanya. Dosa seringkali menyebabkan kita gagal. Dosa seringkali menyebabkan kita tidak bisa bangkit. Dosa seringkali membuat kita tidak bisa buat apa-apa. Ya. Seringkali dosa menjadi penghambat kita. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa persoalan utamanya adalah dosa. Ya. Dan pertobatan itu yang Tuhan Yesus inginkan. Ya. Makanya persoalan pertama yang diatasi oleh Tuhan Yesus adalah dosanya. Ya. Ketika Yesus berkata bahwa dosamu sudah diampuni, mungkin tidak sesuai harapan dari si orang lumpuh ini maupun 4 sahabatnya. Kita datang di sini bukan untuk mengurus dosa punya. Kita datang sini untuk sembuh punya. Ya. 5 orang datang itu untuk sembuh, bukan perurusan dosa dan tidak dosa. Pasti mereka punya impian begitu. Tetapi di sini Yesus mengutamakan kesembuhan rohani, kesembuhan jiwa lebih daripada kesembuhan jasmani. Yesus terlebih dulu membereskan kesembuhan jiwanya. Matthew Henry mengatakan, jika dosamu diampuni, sekalipun penyakit terus berlanjut, itu adalah rahmat. Tetapi jika dosamu tidak diampuni, meskipun penyakitmu telah dihilangkan, ia tetap berada di dalam murka. Matthew Henry dong begitu. Jadi lebih baik engkau tetap sakit, tetapi sembuh secara rohani. Lebih baik engkau sakit jasmani, tapi sembuh secara rohani, daripada engkau sembuh rohani, sembuh jasmani, tapi sakit rohani. Ya. Makanya Matthew Henry bilang, jika dosamu diampuni, sekalipun penyakitmu terus ada, itu rahmat. Itu rahmat. Nah, namun jika dosamu tidak diampuni, meskipun penyakitmu telah dihilangkan, engkau tetap berada di dalam murka. Ya. Sayangnya hari ini ya kadang-kadang kita lebih menyukai kesembuhan jasmani ketimbang kesembuhan rohani. Ya. Ini terbukti dengan apa? KKR kesembuhan mujizat itu penuh orang. Tapi kalau KKR yang bahas tentang doktrin-doktrin, seminar, wah tidak ada orang. Ya. Karena orang lebih peduli kesembuhan rohani, kesembuhan jasmani daripada rohani. Beberapa waktu yang 2 tahun yang lalu KKR STEMI datang, ada 2 KKR yang baku ikut sedisi 1 hari. 1 KKR kesembuhan di lapangan, 1 KKR STEMI di sini. Ya.
Lalu kemudian ada satu orang tua, saya bilang, Bapak nanti ikut KKR. Oke, kami sudah ikut KKR di sini. Maksudnya pagi-pagi kita kebetulan ketemu dia. Terus tidak sebentar ada KKR di sini lagi, saya bilang gitu. Terus waktu tanya, ada kesembuhan atau tidak? Ya, waktu tanya itu ada kesembuhan atau tidak? Sebenarnya kenapa? Jadi isanya ada sakit. Tadi malam Bapak sudah ikut KKR kesembuhan. Barangkali bagaimana? Kalau pendeta mungkin kurang sakti barangkali, saya tidak sembuh jadi. Saya mau tanya, kira-kira di situ ada kesembuhan atau tidak? Ya itu yang terjadi hari-hari ini. Orang lebih mencari kesembuhan jasmani ketimbang kesembuhan rohani. Ya, itu hal yang kedua. Jadi hal yang pertama, Yesus peduli dengan iman mereka. Lalu hal yang kedua, Yesus menyatakan dosanya diampuni. Hal yang ketiga, Yesus memberi kritik terhadap hati para pemimpin Yahudi. Ini bermula dari kalau kita lihat ayat 21. Yesus kan bilang dosamu telah diampuni. Tiba-tiba langsung si orang Farisi bilang, orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang ini sehingga ia menghujat Allah? Ya. Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ya. Nah, bayangkan, mereka ini datang jauh-jauh dari Yerusalem, dari berbagai tempat, datang dengan firman Tuhan. Tetapi begitu Yesus bicara tentang firman Tuhan, dombar kritik ini bab tua lagi. Ya. Inilah perilaku orang-orang hari ini ya, di gereja dimanapun ya, persekutuan. Orang yang duduk dengar firman Tuhan ini ya, dia tidak suka dengan pemimpin. Ya. Sama dengan orang ini. Mereka datang dengar untuk firman Tuhan, tetapi ketika pengajaran Yesus diberitakan, mereka merasa tidak nyaman. Mereka merasa tersinggung, lalu kemudian mereka berpikir dalam hatinya, lu siapa jadi? Ya. Tidak semua orang yang mendengarkan firman Tuhan mau membuka hati terhadap firman. Ada yang menolak firman, bahkan membenci si pemberita firman. Itulah yang terjadi. Jadi orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat datang dari tempat yang jauh, tetapi sayang, mereka tidak menerima firman Tuhan. Mereka tidak memperoleh apa-apa. Ya. Mereka sudah membuang waktu, membuang tenaga datang, tetapi tidak memperoleh apa-apa dari pemberitaan firman Tuhan yang terjadi. Ya. Nah, di sini kita melihat Yesus tahu isi hati mereka. Ya. Makanya di ayat 22 bagian B dibilang, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Yesus tahu apa yang disampaikan atau apa yang dipikirkan dalam hati masing-masing. Di sini kita mau menggambarkan Yesus sebenarnya sedang menunjukkan keilahiannya. Dia tahu apa yang ada dalam pikirannya. Ya. Pikiran mereka para ahli Taurat ini. Ya. Selain Yesus menyatakan bahwa ia tahu isi hati mereka, Yesus juga kemudian mengajukan satu pertanyaan. Ya. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Apa maksudnya pertanyaan ini? Ya. Apa maksudnya manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau bangunlah dan berjalannya? Ini dua pilihan yang sama-sama sulit, sama-sama tidak mungkin. Ya. Jadi ketika orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, oh, ini orang ini siapa ya? Jadi dia bilang dosamu telah diampuni. Ya. Lalu kemudian Tuhan Yesus paham pikiran mereka. Lalu kemudian Tuhan Yesus bilang, ya, kira-kira balik tanya, ya, kira-kira mana yang lebih mudah, ya, mengatakan bangunlah dan berjalanlah, atau mengatakan dosamu sudah diampuni? Maksud Tuhan Yesus, dua pilihan ini sama-sama sulit. Dua pilihan ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Ya. Dua pilihan ini sama-sama betapa sulit dan tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Hanya Tuhan yang bisa. Ya. Orang Yahudi biasanya mengaitkan penyakit dengan dosa. Sehingga melalui pernyataan ini Yesus mau mengatakan bahwa memang kedua hal ini ada hubungannya. Ya, antara dosa dan penyakit itu ada hubungannya. Tetapi sulit, tidak mungkin bagi seorang manusia untuk bisa melakukan itu. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Makanya di Lukas 5 ayat 24 Yesus bilang, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Di sini Yesus sedang menegaskan keilahian. Ya. Yesus sedang menegaskan keilahian Yesus. Ya, dengan sendirinya ia menegaskan bahwa dia adalah Allah yang sanggup melakukan dua hal sekaligus, mengampuni dosa, menyembuhkan sakit penyakit. Tetapi teman-teman ya, dari cerita ini saya mau melihat begini. Persoalan yang mau Yesus selesaikan di sini bukan saja persoalan orang lumpuh ini, tapi persoalan sakit rohani yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Jadi ada dua orang yang sakit di sini, atau dua kelompok orang yang sakit di sini. Orang lumpuh ini dan juga orang-orang Yahudi
yang sakit secara rohani. Yang satunya sakit secara jasmani, yang satunya sakit secara rohani. Ya. Yesus sudah memberikan sebuah perbandingan. Ada orang yang sakit fisik, tetapi rohaninya disembuhkan. Ya. Tetapi ada orang yang sehat-sehat, seperti orang Farisi ini, tetapi rohaninya tidak sembuh. Ya. Inilah sebuah realita yang terjadi. Makanya tadi Matteo Henry bilang, yang lebih baik kita sakit fisik, tapi rohaninya pulih, daripada kita sehat kuat, tapi rohaninya berantakan. Jangan sampai kita juga begitu. Barang ada kelihatan dari luar bagus, tetapi rohaninya tidak bagus. Itu yang ketiga. Jadi ada 3 respon Yesus. Dan respon yang terakhir, Yesus kemudian menyembuhkan orang lumpuh itu. Ya. Ayat 24 dikatakan, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah. Ya. Orang lumpuh ini awalnya tidak disembuhkan oleh Yesus, tetapi karena ada pertanyaan dari si pemimpin Yahudi itu dalam hatinya, lalu kemudian akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Kalau Yesus langsung menyembuhkan dia sejak awal, tidak menyatakan dosanya diampuni, langsung menyembuhkan saja, mungkin tidak akan muncul dialog di dalam hati dari para orang Yahudi ini, para ahli Taurat ini. Tetapi karena Yesus mengatakan dosamu diampuni, muncul problem yang asli, yaitu problem di hati para ahli Taurat, petinggi-petinggi ini. Ya. Ya, jadi di sini Tuhan Yesus menunda pernyataan sembuhnya. Tuhan Yesus mampu menyembuhkan, tetapi dia tunda. Pertama dia bilang dosamu yang diampuni dulu. Kenapa? Karena dia pengen menyasar orang-orang ahli Taurat. Ya. Baru kemudian dia menyatakan sembuh. Jadi di sini ada penundaan sepersekian menit, ya, supaya untuk menyatakan sesuatu kepada para ahli Taurat ini. Sehingga kadang-kadang dalam kehidupan kita juga begitu. Pemulihan itu butuh waktu. Ada penundaan sedikit. Kenapa? Karena ada karya Tuhan yang mau dia kerjakan. Sama seperti kisah ini. Dan yang terakhir yang saya mau sampaikan, perhatikan perintah Yesus kepada orang lumpuh ini. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, berjalanlah. Ya. Kenapa disuruh angkat tempat tidur? Kenapa tidak disuruh bangun dan jalan, tapi tambah angkat tempat tidur? Ya. Tempat tidur itu sebagai simbol beban. Ya. Tempat tidur itu sebagai simbol kelemahan. Tempat tidur itu sebagai simbol ketidakberdayaan. Dia yang tadinya tempat tidur itu menjadi dunia dia, kini dia angkat tempat tidurnya tinggi-tinggi. Dia mau katakan bahwa saya sudah lepas dari beban ini. Ya. Tempat tidur yang menjadi tempat atau simbol dari ketidaknyamanan, kini diangkat. Yang tadinya dipikul oleh 4 orang, kini dipikul oleh 1 orang saja. Tadinya tempat tidur itu dipikul oleh 4 orang, tapi kini 1 orang saja Tuhan mau perintahkan, engkau bangun dan angkat di tempat tidur. Artinya apa teman-teman? Artinya dia diberikan kekuatan baru. Dia diberikan kemampuan yang luar biasa dari Tuhan untuk mampu mengangkat barang yang harusnya 4 orang angkat, dia sendiri pikul. Ya. Saya percaya bahwa ketika pembaharuan yang dikerjakan oleh Tuhan yang di dalam hati kita masing-masing, seberapa berat beban kita juga kita bisa angkat. Ya. Seberapa besar beban kita bisa angkat tinggi-tinggi. Ya, sama seperti orang lumpuh ini, bangunlah dan angkat tempat tidurmu. Ya. Yesus tidak sekedar memulihkan, tapi dia memberikan kekuatan baru di dalam pribadi dari orang lumpuh ini. Terakhir kita mau lihat respon orang-orang lain. Di ayat 25-26, di sana dikatakan, dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidur dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Ya. Nah di sini dia angkat tempat tidur dan kemudian memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah. Ya. Dan mereka sangat takut katanya. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Ya. Apa yang terjadi? Akibat dari proses pemulihan yang terjadi, orang-orang memuliakan Allah. Ya. Itu utamanya. Ya. Jadi pemulihan yang terjadi dalam orang lumpuh ini sebenarnya hanya alat. Alat untuk apa? Alat supaya orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat itu ditobatkan atau ditunjukkan kesalahannya. Dan yang kedua, alat supaya orang lain memuliakan Allah. Ya. Itu intinya. Ya. Jadi tujuan orang lumpuh ini datang, ya bukan sekedar untuk dia, tapi juga orang lain memuliakan Allah. Itulah seharusnya kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya. Kita juga melalui perbuatan kita harus orang lain bisa melihat Allah dalam diri kita. Ya. Dan ketika Tuhan memulihkan kita,
dengan masa lalu kita yang mungkin dengan beragam dosa, beragam kelemahan. Tujuannya untuk orang memuliakan Allah. Ya. Saya dan teman-teman ini adalah orang digambarkan sebagai orang lumpuh yang tidak berdaya. Tapi Tuhan kemudian memulihkan saya, memulihkan teman-teman. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya supaya orang bisa memuliakan Allah. Amin ya. Sehingga kiranya hidup kita bisa menjadi berkat dan orang bisa memuliakan Allah melalui kehidupan kita. Mari kita tutup dalam doa, kita berdoa.